Pemantulan adalah kembalinya arah cahaya ke arah asalnya setelah menumbuk suatu penghalang. Dalam fisika, hukum pemantulan cahaya dirumuskan dengan sudut datang sama dengan sudut pantul atau I sama dengan R. Bentuk permukaan benda yang memantulkan cahaya sangat menentukan karakteristik pemantulannya. Apabila permukaan datar, maka cahaya akan dipantulkan secara sempurna. Sebaliknya, jika permukaan tidak rata, maka cahaya akan dipantulkan ke berbagai arah, sehingga menjadi tidak teratur atau pemantulan baur. Yang pertama, cermin datar. Hukum pemantulan cahaya di cermin datar adalah sinar datang akan dipantulkan dengan besar sudut pantul sama dengan sudut datang. Sinar yang datang tegak lurus cermin akan dipantulkan tegak lurus cermin. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar sifatnya yaitu sama besar, tegak, arah bayangan berkebalikan, maya, dan jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Kedua, ada cermin cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Pada cermin cekung terdapat 3 sinar istimewa, yaitu pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Cermin cekung terbagi menjadi 4 ruang. Sifat bayangan pada cermin cekung juga terbagi ke dalam masing-masing ruangnya. Pertama, ruang 1. Pada jarak terdekat benda dengan cermin, bayangan tepat berada di ruang 4 atau di belakang cermin. Ukuran bayangan lebih besar dari benda aslinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin cekung di ruang 1 adalah maya tegak diperbesar. Jika radius kelengkungan diperbesar, maka letak bayangan dan titik fokus akan menjauhi cermin. Sedangkan jika diameter cermin diperbesar, sinar datang dan sinar pantul akan melebar. Kemudian ruang 2. Bayangan benda berada di depan cermin dan ukurannya lebih besar dari benda aslinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin cekung di ruang 2 adalah nyata terbalik diperbesar. Jika radius kelengkungan diperbesar, letak bayangan menjadi tak hingga dan titik fokus menjauhi cermin. Sedangkan jika diameter cermin diperbesar, bayangan akan menjadi semakin jelas, kemudian sinar datang dan sinar pantul jadi melebar. Ruang 3. Bayangan benda berada di depan cermin dan ukurannya lebih kecil dari benda aslinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin cekung di ruang 3 adalah nyata terbalik diperkecil. Jika radius kelengkungannya diperbesar, letak bayangan dan titik fokus akan menjauhi cermin. Sedangkan jika diameter cermin diperbesar, bayangan akan semakin jelas dan sinar pantul akan melebar. Letak benda di F. Bayangannya menjadi tak hingga atau sulit dilihat letaknya. Jika diameter cermin diperbesar, maka sinar datang dan sinar pantul melebar. Yang ketiga, cermin cembung. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Dalam cermin cembung, berlaku 3 sinar istimewa yang membantu menentukan sifat bayangan. Yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar yang datang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar yang datang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan yang sama. Pada cermin cembung juga terbagi menjadi 4 ruang. Berdasarkan simulasi PET, sifat bayangan pada cermin cembung di ruang 1, 2, dan 3 memiliki sifat yang sama, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Jika radius kelengkungan diperbesar, maka titik fokus akan menjauh dan bayangan benda menjadi semakin besar. Sedangkan jika diameter cermin diperbesar, bayangan akan semakin jelas, kemudian sinar datang dan sinar pantul akan melebar.